Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa kembali hadir untuk menyampaikan ringkasan tafsir surah Al-Ahqaf. Ini awal juz 26, diawali dari surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf ini masih golongan surat-surat Makkiyah, yakni turun sebelum hijrah. Arti dari Al-Ahqaf itu sendiri artinya bukit berpasir, ya, bukit-bukit berpasir. Turun setelah surat Al-Jasiyah, ya. Setelah Al-Jasiyah kemudian Al-Ahqaf, ya. Isi dari surah Al-Ahqaf ini menjelaskan tentang, kalau disimpulkan, yaitu tentang al-kabair atau dosa-dosa besar. Karena di dalam surat Al-Ahqaf ini diawali dengan menjelaskan tentang dialog antara Rasulullah SAW dengan orang-orang musyrikin, kaum musyrikin Mekah, ya. Di situ terjadi dialog yang mana orang-orang musyrik dengan kepercayaannya mereka mentuhankan selain Allah, ya. Selain Allah ada tuhan-tuhan yang lainnya. Kemudian juga selanjutnya Allah menjelaskan juga tentang orang-orang musyrik sebelum zaman Rasulullah, yaitu orang-orang musyrik di zaman Nabi Hud yang terkenal dengan kaum Ad-nya itu, ya. Bagaimana kaum Ad pada waktu itu membangkang kepada ajakan dari Nabi Hud, ya. Yang mana Nabi Hud itu berdakwah kepada mereka di Al-Ahqaf ini, ya, yaitu di bukit berpasir namanya Ahqaf ini, ya. Itulah tempat tinggal kaum Ad, umat Nabi Hud, sehingga Nabi Hud berdakwah di bukit berpasir yang disebut Ahqaf ini, ya. Isinya tiada lain adalah mengajak kepada kaumnya, yaitu kaum Ad, untuk hanya menyembah kepada Allah. Jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Akan tetapi ajakan dari Nabi Hud ini oleh kaum Ad ini dibangkang, ya. Tidak dilaksanakan, tidak dihiraukan, bahkan mereka, ya, menantang kepada Nabi Hud, ya, jika memang Tuhanmu sudah mengancam akan menurunkan azab, katanya, ya, dalam surat ini, coba sekarang datangkan azab itu. Lalu Allah pun mengazab mereka dengan angin topan, badai topan selama 7 malam 8 hari. Dan angin ini berhawa sangat-sangat dingin sekali. Jadi dinginnya itu seperti di kutub utara atau di kutub selatan, dingin sekali. Si angin ini mengandung hawa yang sangat dingin dan membinasakan mereka, ya, dalam kurun waktu 7 malam 8 hari, ya. Inilah akibat orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya. Allah sudah menceritakan bagaimana Allah telah membinasakan kaum-kaum sebelum Rasulullah, yaitu kaum Ad yang disebutkan di sini, yang namanya nabinya pada waktu itu adalah Nabi Hud.
jangan sampai terjadi pada kaum Nabi Muhammad SAW. Ya, karena dosa musyrik adalah dosa yang paling besar di antara kelompok dosa besar itu adalah yang pertama adalah asyirku billah, mempersekutukan kepada Allah. Bahkan Allah di dalam surat An-Nisa, tepatnya surat An-Nisa ayat ke-48, Allah berfirman di situ, ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik pada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah mengada-ada dan dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Itu di dalam surat An-Nisa ayat ke-48. Bahwasanya saking besarnya dosa syirik adalah Allah tidak mau mengampuni dosa musyrik, syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik, ya. Nah, kemudian poin yang kedua, al-kabair, kelompok dosa besar yang kedua setelah musyrik, ya, syirik, mempersekutukan Allah, adalah durhaka kepada kedua orang tua, uququl walidain. Ya, durhaka kepada kedua orang tua. Di dalam ayat 15 surat Al-Ahqaf disebutkan, wa wassaynal insana biwalidayhi, ya. Allah telah mewasiatkan kepada kedua orang tuanya, ya, supaya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Karena durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa terbesar setelah musyrik. Jadi urutan ranking 1, ranking 2 dosa terbesar itu adalah yang pertama tadi asyirku billah, yang kedua uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Makanya ayat 1 sampai ayat 14 menjelaskan tentang kemusyrikan, ayat 15 menjelaskan tentang berbuat baik kepada orang tua, dan kalau durhaka kepada orang tua maka akibatnya adalah melakukan dosa yang besar kedua setelah dosa musyrik, syirik, mempersekutukan Allah. Bahkan bentuk durhaka kepada orang tua yang paling kecil adalah dengan mengatakan kata uf, atau cis kepada kedua orang tua. Itulah suatu perbuatan durhaka kepada orang tua, walaupun hanya dengan mengatakan kata adalah seorang anak sudah berbuat dosa yang sangat besar. Dan dosa itu harus cepat-cepat ditaubati dengan cara meminta maaf kepada orang tua, ya. Karena ini dosanya hablum minanas kepada orang tua. Kalau kepada Allah, ya kepada Allah hablum minallah. Tadi musyrik itu hablum minallah. Kalau berbuat baik kepada orang tua itu adalah hablum minanas. Maka kalau kepada sesama manusia kita harus meminta maaf kepada manusia itu sendiri. Kalau kepada Allah cukup dengan memohon ampun kepada Allah, ya. Nah, inilah inti daripada surah Al-Ahqaf. Jadi menjelaskan bagaimana dosa-dosa besar, ya, yaitu durhaka kepada orang tua dan asyirku billah. Jangan sampai ini terjadi pada kaum umat Islam, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah kesimpulan dari surah Al-Ahqaf, ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang berhalangan hadir bisa hadir kembali untuk menyimak kembali tafsir-tafsir selanjutnya, yaitu setelah surat Al-Ahqaf, yaitu surat Muhammad, yaitu juz yang ke-26 ini, ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan sakit mudah-mudahan juga diberikan kesabaran, kekuatan dalam menghadapi musibah sakitnya, dan mudah-mudahan selama sakitnya menjadi kafarat bagi dosa-dosanya, ya.
Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.